Gubernur DKI Jakarta Fauzi-Bowo menjelaskan sedang mengevaluasi rencana pemerintah provinsi. Apa itu? Wah, kayaknya gawat nih. Wah, gawat. Mesti lapor ke bos. Bos, gawat bos. Ada sepasukan berbaju loreng yang menuju ke sini bos. Bos, gawat bos. Hehehe. Apa katamu kan? Ada pasukan berbaju loreng sedang menuju ke sini. Mana teropong? Ajar kalau benar-benar ada ini. Tai. Oh, tenang saja. Kamu jangan takut. Kenapa saya bilang kamu jangan takut? Karena mereka itu jadi tenang saja. Ngomong-ngomong soal tadi, mereka terdampar di sebuah hutan yang sangat subur. Hutan dengan pohon-pohon yang besar, dengan tanah yang terlihat sangat makmur. Para orang-orang pengungsi ini, sebutlah mereka manusia perahu, tapi bukan kayak kita loh. Kalau manusia perahu ini ya tujuannya mencari daratan, bukan menguasai lautan seperti kita. Manusia perahu ini terdampar di hutan tersebut dan segera mencari tempat yang layak untuk pemukiman. Mereka membuka hutan. Mereka membapati semuanya agar layak dijadikan tempat mereka untuk hidup. Di sini terlihat menonjol peranan orang-orang yang memiliki otot besar. Makhluk gaib ini suka menggerogoti harta yang dimiliki oleh para manusia yang tinggal di hutan. Tak
peduli apapun hartanya. Mereka embat. Jadi makhluk gaib ini ya sejenis-jenis klepto, pencuri. Hanya saja mereka lebih lihai karena mereka ada tapi tak terlihat. Mereka itu biasanya beraksi tanpa terdeteksi. Ternyata bangsa ini sudah memiliki makhluk gaib sendiri. Akhirnya sesuai dengan rapat para makhluk gaib, mereka memutuskan untuk memberikan, karena ini kode etiknya ya, makhluk gaib itu punya kode etik. Jadi mereka tidak mau merampas apa yang sudah dimiliki oleh sesama makhluk gaib yang lain. Karena itu para makhluk gaib itu berangsur-angsur meninggalkan hutan yang sudah dihuni oleh orang-orang tersebut. Dan para botak yang berotot besar ini senang pangkalan, karena mereka tidak melakukan apa-apa, tapi keamanan sudah terkendali. Bukan main hebatnya dan bukan main besar kepalanya mereka ketika mengetahui bahwa dengan ditunjuk sebagai penjaga keamanan, maka seluruh tempat sudah aman secara otomatis. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah ulah para makhluk gaib. Akhirnya para si botak bersiasat. Siasat mereka ini dihadiri oleh para si botak dari jajaran menengah, mediocre sampai yang paling kerotok. Semuanya hadir di dalam rapat yang disebut briefing itu. Akhirnya diputuskan bahwa para kerotok wajib menakut-nakuti orang-orang ini. Tujuannya apa? Agar mereka ketakutan, mereka tidak aman, dan akhirnya mereka berpaling kepada kita, dan selanjutnya kita dapat terus mengendalikan situasi. Wah, ide yang brilian. Akhirnya para kroco itu disebarkan ke segala tempat, ke semua sel-sel kehidupan yang berada di bawah naungan para si botak. Mereka menyamar menjadi makhluk gaib dan mereka menakut-nakuti masyarakat. Akhirnya ya jelas masyarakat ketakutan. Mereka menyangka bahwa makhluk gaib yang dulu telah diusir dan dihalau oleh para orang botak ini telah kembali. Namun ini yang tidak diduga oleh para si botak. Para makhluk gaib itu tersinggung.
mereka tak dapat membasmi, ya lebih baik berkolusi saja. Itu solusinya. Mereka membuat kesepakatan. Mereka, para orang-orang botak itu, membuat kesepakatan dengan para makhluk gaib. Dan hasil kesepakatan itu adalah satu, para makhluk gaib tidak akan diusir lagi dari negeri itu. Dua, agar para makhluk gaib tidak diusir dari negeri itu, maka mereka harus hadir jelas nyata, tidak lagi menjadi gaib. Untuk poin kedua ini, para makhluk gaib meminta dari para si botak agar menyediakan jembatan yang resmi dan sah, agar keberadaan mereka yang jelas nanti di masyarakat menjadi legal sesuai dengan hukum. Tidak masalah bagi si botak. Oke, itu yang kedua. Lalu poin ketiga dari kesepakatan mereka adalah para makhluk gaib tidak bisa ikut campur tangan kekuasaan yang sudah dipegang si botak. Oke. Yang keempat adalah kesepakatan ini berlaku bila si botak masih menjalankan kekuasaan. Akhirnya dari hasil kolaborasi yang telah terjadi itu, maka kehidupan kembali nyaman. Para makhluk gaib tidak lagi menjadi gaib. Mereka hadir nyata di dalam kehidupan masyarakat di situ. Dan si botak tetap berada di tahta. Untuk menerapkan pajak pada warung-warung makan seperti warteg, Gubernur